Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak. Wah, langsung senang sekali ya. Kita tetap bisa beribadah, kita mengucap syukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa hebat ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, hebat dan besar ya, hebat sekali. Yuk kita mau nyanyi lagu ini, kita mau nyanyikan lagu Saya Laskar Kristus. Anak-anak siap? Yuk kita nyanyi lagu ini. Yuk, berjalan dulu ya anak-anak ya. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap. Saya Laskar Kristus siap. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya bagi musuh, tapi saya Laskar Kristus. Benar ya, kita semuanya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita semuanya adalah Laskar Kristus. Yuk kita mau masuk dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk hari ini kami dapat beribadah bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya puji-pujian kami bisa menjadi dupa yang harum. Dan tolong persiapkan hati setiap kami supaya kami siap memuliakan nama-Mu di tengah ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita semuanya ini adalah anak-anak yang istimewa, yang dipilih oleh Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Ku Istimewa. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Ada gerakannya ya anak-anak ya. Yuk.
matanya ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Wah, benar sekali ya, kita semuanya ini anak-anak yang istimewa karena kita mempunyai Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa besarnya. Ya, kita mau mengulangi lagu baru ini lagi ya. Kita nyanyikan lagu Kuat, Kuat yang Terkuat ya. Yesusku yang terhebat. Yuk kita nyanyi lagu ini. Yuk sambil tepuk tangan ya. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, hebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, kuat, Yesus yang terhebat, hebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Ulang lagi ya, yuk. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, kuat, Yesus yang terhebat, hebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, kuat, Yesus yang terhebat, hebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Tiada tandingannya. Benar sekali ya anak-anak ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, yang hebat dan terbesar ya. Karena itu kita mengucap syukur, kita mau menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan kita. Kita menyanyikan lagu I Love You Lord. Sambil kita mempersiapkan hati kita, kita mau menyanyikan lagu ini, I Love You Lord.
Benar ya Bapa, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan, tolong siapkan hati kami supaya kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Lause yang akan menceritakan firman Tuhan. Kiranya firman itu menjadi firman yang ditanam dan dipupuk dan bertumbuh berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hai anak-anak semua, apa kabarnya? Lause berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari Kamis kemarin kita sudah sama-sama merayakan akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus yang sudah menang melawan dosa dan mengalahkan maut. Tapi Lause punya satu pertanyaan nih buat kita semua. Ada yang masih ingat nggak apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke surga? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Iya, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke surga. Nah, murid-murid Tuhan Yesus menanti-nantikan akan hari itu. Mereka kembali ke Yerusalem setelah kejadian Yesus terangkat ke surga. Mereka berkumpul, semua murid Yesus berkumpul, termasuk pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang lain yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka berkumpul, mereka bersehati, berdoa bersama-sama dan menantikan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, murid Tuhan Yesus tinggal berapa ya saat itu ya? Ada yang tahu? Ya, tinggal 11. Siapa saja? Ada yang masih ingat nggak? Murid-murid Tuhan Yesus yang 11 orang. Ya, ada Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, ada Matius, ada juga Yakobus bin Alfeus, terus ada Simon, dan juga Yudas bin Yakobus. Ada 11 murid Tuhan Yesus yang selalu berkumpul bersama dan juga bersama dengan Maria dan juga ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Dan juga tentunya orang-orang lain yang percaya dan mengikut kepada Tuhan Yesus. Mereka berkumpul untuk bersehati, berdoa bersama-sama untuk pelayanan mereka, untuk apa yang akan mereka kerjakan setelah kejadian Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, anak-anak, pada suatu hari berdirilah Petrus di tengah-tengah mereka semua. Kira-kira saat itu sedang berkumpul ada sekitar 120 orang. Mereka bersama-sama berkumpul di tempat itu untuk berdoa bersama. Dan Petrus berdiri di tengah-tengah mereka. Dan Petrus berkata kepada mereka semua, "Hai saudara-saudaraku, sesuai dengan apa yang tertulis di kitab suci, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka sekarang ini kita harus memilih satu orang untuk menggantikan posisi Yudas. Yudas yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Yudas yang sudah menjual Tuhan Yesus. Yudas yang uang kejahatannya itu digunakan untuk membeli sebidang tanah. Dan hal ini diketahui oleh semua orang di Yerusalem. Sehingga tanah yang dibeli dari hasil menjual Tuhan Yesus tersebut diberi nama tanah darah. Ya, Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus ini bukan hanya sekedar diketahui oleh murid-murid Tuhan Yesus saja, bukan oleh teman-temannya saja. Ternyata berita ini, berita pengkhianatan Yudas kepada Tuhan Yesus ini sudah diketahui oleh semua orang yang ada di Yerusalem. Nah, Petrus kemudian berkata, "Jadi marilah kita sekarang memilih satu orang." Berapa orang? Satu orang yang untuk menggantikan posisi Yudas. Dan orang itu, kata Petrus masih berkata, haruslah orang yang mengikut Tuhan Yesus dari mulai saat baptisan Yohanes
sampai Yesus terangkat ke surga. Kenapa harus itu? Karena orang yang terpilih ini bersama-sama dengan murid Tuhan Yesus haruslah menjadi saksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu kemudian orang-orang itu mungkin mereka saling berbicara satu dengan yang lainnya. Siapa ya kira-kira yang layak? Siapa ya kira-kira orang yang baik, yang taat, yang setia kepada Tuhan Yesus? Akhirnya mereka mengajukan dua orang. Mereka mengajukan dua orang yang menurut mereka mungkin adalah yang terbaik, yaitu Yusuf dan Matias. Nah, kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh Petrus ataupun murid-murid Tuhan Yesus yang lain ketika diberikan dua orang untuk mengisi hanya satu orang saja yang harus dipilih sebagai pengganti Yudas? Nah, kira-kira apa nih yang dilakukan? Kalau anak-anak nih kira-kira ada di posisi Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Apa yang akan dilakukan untuk memilih satu orang dari dua orang yang sudah diusulkan antara Yusuf dan Matias? Mungkin anak-anak pernah ya di sekolah melakukan pemilihan ketua kelas. Nah, iya biasanya apa yang dilakukan? Iya, biasanya dilakukan voting atau pemilihan. Dilihat siapa yang memilih Yusuf, angkat tangan, ada berapa orang. Siapa yang memilih Matias, kemudian dihitung lagi. Kira-kira begitu ya. Nah, tapi ini berbeda. Ini tidak dilakukan oleh Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Ketika mereka ditawarkan atau ketika mereka mendapat usulan dua orang, yaitu Yusuf dan Matias, yang pertama mereka lakukan adalah mereka berdoa. Iya, benar sekali. Apa yang mereka lakukan? Berdoa. Mereka mau menyerahkan pilihan itu kepada Tuhan. Bukan mereka yang menentukan, tapi mereka menyerahkannya kepada Tuhan. Maka ketika diserahkan dua nama itu, yaitu Yusuf dan Matias, maka mereka semua saat itu bersehati berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk menunjukkan siapa yang akan ditunjuk untuk menggantikan posisi Yudas. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh karena mereka tahu bahwa Tuhanlah yang mengetahui isi hati setiap manusia. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh meminta petunjuk Tuhan siapa yang akan dipilih untuk menggantikan Yudas. Setelah mereka berdoa, akhirnya mereka membuang undi. Mereka memilih antara Yusuf dan Matias. Dan akhirnya yang terpilih adalah Matias. Ya, Matias terpilih bukan dari hasil pertimbangan orang-orang yang hadir saat itu. Tetapi Matias terpilih karena Tuhanlah yang memilih Matias. Nah, anak-anak, dalam mengambil keputusan, murid-murid Tuhan Yesus selalu berdoa kepada Tuhan agar ditunjukkan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita pun juga harus belajar melakukan apa yang dilakukan oleh Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Yaitu apa? Datang kepada Tuhan dalam segala hal yang akan kita lakukan. Selalu minta petunjuk kepada Tuhan. Apa yang terbaik dan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga ketika kita memilih, kita selalu memilih yang benar, selalu memilih sesuai dengan keinginan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, ketika misalnya dalam keluarga harus memilih suatu hal, kita harus belajar menyerahkannya kepada Tuhan. Mungkin anak-anak nih yang kelas 6 mau memilih SMP, mau masuk SMP nih, mau pilih SMP mana ya yang terbaik untuk saya, SMP mana yang cocok ya untuk saya. Nah, belajarlah untuk berdoa. Mungkin kita punya beberapa pilihan, SMP A, B, dan C. Mari belajar berdoa bersama dengan keluarga, dengan papa mama, menyerahkan pilihan itu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menunjukkan mana SMP yang terbaik yang akan dipilih.
Dan bukan hanya itu ya, pasti banyak hal lain juga yang kita harus memilih dalam hidup kita. Mari kita sama-sama belajar untuk berdoa dan bersandar kepada Tuhan, mencari tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah kita sama-sama belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini kalau kami boleh belajar firman-Mu. Kami bersyukur kalau kami boleh belajar dari peristiwa bagaimana murid-murid Tuhan, Petrus dan yang lainnya memilih pengganti untuk Yudas. Mereka berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, dalam kehidupan kami pun, kami boleh selalu mengandalkan Tuhan. Dalam setiap kami mengambil keputusan, biarlah selalu kami mengutamakan Tuhan dalam mengambil keputusan tersebut. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, tolong kami, pimpin hidup kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Nah, anak-anak, untuk ayat hafalan terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 24a. Kisah Para Rasul 1 ayat 24a. Mereka berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang." untuk persembahan, anak-anak bisa minta tolong papa mama untuk mentransfer ke rekening di bawah ini atau melalui QRIS. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.